itu melanjutkan pandangan Al-Imam An-Nawawi supaya tidak terjadi percampuran, bukan hanya percampuran secara fisikal, tapi juga percampuran secara non-fisik. Yang mungkin saja ketika terlalu dekat perempuan dengan laki-laki, yang perempuan bisa melihat ya gerakan laki-laki atau mendengar suara-suara dan sebagainya, ya, sehingga dengan itu berpengaruh bukan hanya kepada kehusyuan sholat yang ditunaikan, tapi dalam beberapa kasus juga ya dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika menunaikan sholat. Ya, ada satu lagi yang ditekankan oleh Al-Imam Al-Mawardi. Beliau punya kitab diantaranya ada Al-Hawi Al-Kabir, ya, berpendapat bahwa saking dijaganya pengaturan saf laki-laki dan perempuan supaya tidak ada terjadinya percampuran antara laki-laki dan perempuan, itu sempat disampaikan oleh beliau satu riwayat di era-era terdahulu yang meminta kepada para imam, ya, laki-laki tentunya, kemudian juga makmum laki-laki untuk diam sejenak ketika sholat telah usai, supaya yang perempuan keluar terlebih dahulu. Itu sampai diatur bagaimana ketika sholat tuntas dikerjakan. Yang imam, makmum laki-laki, diam dulu, supaya yang perempuan keluar dulu, setelah selesai perempuan, sejenak, baru kemudian laki-laki keluar. Anda bisa bayangkan, jangankan di dalam sholatnya, pasca sholat pun, ulama yang berpandangan dengan sangat hati-hati supaya tidak terjadi percampuran, supaya tidak terjadi terlihatnya mungkin aurat-aurat perempuan yang sekat-sekatnya terbatas. Laki-laki bangkit melihat ke belakang di tempat-tempat tertentu yang mungkin pembatasnya ya kurang tertutup, mungkin dengan tingginya tertentu, terlihat ada sebagian yang melepas mukenanya, ada sebagian yang masih mengenakan, ada sebagian yang mungkin aurat-aurat tertentu bisa tertatap. Itu Al-Imam Al-Mawardi berpikir sampai sejauh itu. Ya, bahkan dalam selesai sholat pun biarkan perempuan keluar terlebih dahulu, baru kemudian laki-laki. Nah, beberapa pandangan ulama ini memberikan kesan kepada kita bahwa bagaimana sholat itu bukan hanya penting ditunaikan dengan penuh kehusyuan, pemenuhan terhadap syarat dan rukun, tapi juga bagaimana adab akhlak dalam penunaiannya diatur supaya tetap menjaga nilai-nilai ketaatan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kesan yang ditampilkan oleh para ulama kita yang melampaui zamannya, yang membahas kemungkinan-kemungkinan persoalan terjadi. Karena di era terdahulu kiranya jarang didapati atau mungkin juga tak pernah didapati ada perempuan bercampur sholatnya dengan laki-laki. Di era-era sahabat misalnya, tabi'in misalnya. Tapi para ulama kita itu sudah mendiskusikan bagaimana kalau ada perempuan yang bercampur dengan laki-laki di satu saf yang sama. Maka di sini dibagi pada dua bagian oleh para ulama. Yang pertama, jika percampuran dimaksud tidak diiringi dengan adanya pemisah. Laki-laki langsung perempuan, perempuan lagi, laki-laki lagi. Atau laki-laki, perempuan, laki-laki, tanpa ada pemisah. Yang memungkinkan adanya sentuhan. Ya kan? Baik secara fisik ataupun tak langsung. Ya? Karena fitrah itu kan tak bisa ditolak, keberpasangan. Ya kan? Saling hasrat dan sebagainya. Ya kan? Ketika itu terjadi, maka yang pertama ini, kasus pertama dianggap sholatnya tidak benar. Ya, salatnya batal, salatnya tidak memiliki nilai dalam sahnya salat. Baik, ini sepakat para ulama, tidak ada perbedaan di dalamnya. Jika dalam konteks penunaian itu ada sekat, misal ini laki-laki, kemudian disekat, apakah dengan kursi atau yang lain, lalu ada perempuannya, lalu ada laki-laki lagi dan seterusnya. Maka di sini terbagi dua pandangan ulama. Nah, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa berpotensi sholat demikian membatalkan untuk yang laki-laki. Ya, dianggap sholatnya batal untuk yang laki-laki. Sekalipun yang perempuan ya bisa benar menunaikannya. Benar dalam artian itu dia dari takbir sampai salam, mungkin dia benar menunaikan. Walaupun statusnya bermasalah juga. Jadi dalam konteks berjamaahnya, statusnya tetap bermasalah. Tapi yang laki-laki dianggap batal. Karena boleh jadi ada hasrat-hasrat tertentu, atau ada dalam penunaiannya gambaran-gambaran tertentu yang mungkin berpengaruh dengan keberadaan perempuan yang sholat di sampingnya. Itu pandangan Hanafiyah. Sementara mayoritas, ada Syafi'iyah, ada Malikiyah sebelumnya, juga ada
Hanabilah berpandangan statusnya makruh, sangat tidak disukai. Kan? Jadi walaupun ada yang menunaikan berjamaah di laki-laki, sekat perempuan, sekat laki-laki dan sebagainya, maka status berjamaahnya sangat tidak disukai, makruh. Ya, Anda datang memenuhi undangan, ya kan? Diatur oleh yang mengundang. Ini laki-laki ya jalurnya, ini perempuan. Tiba-tiba ada perempuan merobos ke sapnya laki-laki, ya kan? Ke antriannya laki-laki. Baik, ketika sudah sampai ke depan, yang menerima, ya, yang mengundang itu ketika akan menerima sudah tahu itu bagiannya perempuan, yang ini kok di laki-laki, ya, maka nampak ekspresi ketidaksukaan, ketidaknyamanan, ya, walaupun mungkin dalam kondisi itu melihat sudah ada di depan nih, ya kan, tanggung nih, walaupun disekat nih 1, 2, tapi dia memaksa ingin masuk di bagian laki-laki, ya, yang terjadi seharusnya kan ada yang melarang, ya kan, ini jalurnya ibu, ini jalurnya bapak, tapi boleh jadi dalam kondisi tertentu ada mungkin kondisi-kondisi yang merasa punya kedudukan tertentu, ya kan? Saya pengen ke sini aja, saya pengen langsung ya bersalamannya lewat jalur bapak karena saya punya kedudukan, ya. Ini pejabat A, ini pejabat B, sehingga yang ingin melarang petugas akan tak punya kuasa di situ, ya. Tapi tetap ketika menerima, ya, orang yang punya hajat untuk mengundang itu ketika menerima merasa tidak nyaman karena bukan tempatnya di situ, sekalipun dia punya kedudukan, punya jabatan, namun telah diatur posisinya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur dengan detail bahwa orang-orang yang motivasi sholatnya didorong bukan sebagai penyembahan kepada Allah dengan tulus yang mengikuti petunjuk Rasulullah, tapi memiliki motivasi-motivasi lain dalam kreasinya, atau barangkali ingin menampilkan kedudukan, atau lebih daripada itu untuk misalnya dalam konteks kekinian dibahasakan dengan pencitraankah misalnya, ditampilkan hanya untuk menampilkan kondisi tertentu, maka itu dikecam dalam Al-Quran, tidak dibenarkan. Sehingga Allah memberikan pandangan yang langsung dengan firman-Nya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Demikian di surat Al-Ma'un itu. Maka ada potensi celaka bagi orang sholat. Ya, wail di situ dikecam, sesuatu yang tidak dibenarkan, melebihi tidak disukai. Ya, dikecam, kemudian ya dikecilkan, ya, dan dihinakan. Dalam konteks itu tidak dipandang, ya, diabaikan, tapi juga dikecam, ya, kecaman, ya. Ya, siapa orang-orang yang dikecam itu? Lil musallin, ada orang yang sholat tapi salah motivasi sholatnya. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Ya, siapa itu? Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang ingin dipandang oleh makhluk, orang-orang yang ingin mengesankan citra tingginya,